Halo, selamat datang di channel tutorial. Video ini melanjutkan pembahasan di seri video belajar Excel dari nol untuk teman-teman pemula. Sekarang kita sudah sampai di episode ketiga. Jadi buat teman-teman yang belum nonton episode pertama dan kedua, sebaiknya kalian nonton dulu ya, supaya pembahasannya bisa nyambung dan kalian bisa lebih paham. Khususnya buat teman-teman yang masih awam banget atau masih buta Excel ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita. Ini adalah lembar kerja yang sebelumnya sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Pada episode ketiga ini, saya akan membagikan bagaimana cara dasar untuk penulisan rumus di Excel dan juga beberapa rumus yang perlu kalian ketahui ya. Bukan perlu lagi tapi wajib. Kenapa? Karena dengan rumus-rumus ini, kalian nanti bisa lihat bahwa Excel ternyata bisa digunakan untuk menghitung atau mengoperasikan sebuah data baik itu teks maupun angka dengan sangat mudah. Oke, tenang saja, kita akan mulai dengan rumus yang paling mudah. Untuk mulai menulis rumus di Excel, satu hal yang paling penting dan perlu kalian ketahui bahwa penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau kita sudah tulis sama dengan ini artinya kita sudah siap untuk memulai penulisan rumus ya. Jadi tanda ini perlu kalian gunakan ke semua rumus tanpa terkecuali. Misalnya kita coba contoh yang paling sederhana adalah dalam hal menjumlahkan. Jadi gimana sih cara menjumlahkan di Excel? Nah, rumusnya adalah kita tulis dulu di sini sama dengan. Misalnya kita mau menjumlahkan berapa stok buah ya, di masing-masing buah ini ada pisang, jambu, anggur, dan apel. Nah, kita tinggal klik selnya seperti ini. Sel C4 ya, di bagian stok pisang. Nanti dia akan otomatis di sini tulis C4. Lalu kita kasih simbol tambah. Ini adalah simbol penjumlahan di Excel. Lalu kita klik sel berikutnya yang mau kita tambahkan seperti ini. Lalu kita tambah lagi, klik selnya, tambah lagi, lalu klik selnya. Nah, jika sudah seperti ini ya, ini ada sama dengan sel C4 ditambah C5 ditambah C6 ditambah C7, kita tekan enter di keyboard, maka hasilnya segini. Jadi semua stok jumlahnya ada 210. Nah, menariknya kalian juga bisa edit ya. Bisa edit rumusnya dengan cara klik 2 kali di selnya seperti ini. Nanti bakal muncul lagi ya rumusnya, ini bisa kalian edit. Misalnya kalian mau hapus di bagian sel yang terakhir, yaitu terkecuali sel untuk jumlah apel ya. Kita hapus di sini lalu enter, maka dia akan bisa diedit ya rumusnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya ada penulisan rumus yang salah karena bisa diedit. Nah, ini adalah cara penjumlahan manual ya. Nah, satu hal lagi yang menarik di sini dalam penulisan rumus di Excel ya. Kalau datanya misalnya di sini ada yang berubah, maka di sini hasilnya juga akan berubah. Contoh nih, di bagian stok pisang kita ubah jadi 10 ya stoknya. Maka hasilnya jadi 120 ya, jadi ganti ya. Kenapa? Karena dia mengacu pada selnya. Jadi kalau nilai atau data pada sebuah selnya ini berubah, maka rumusnya akan mengikuti pada data di sel tersebut. Jadi kalian nggak perlu ganti lagi rumusnya kalau ada data yang berubah. Oke, ini cara penjumlahan. Bagaimana kalau cara pengurangan? Nah, kalau pengurangan kita tulis misalnya di sini sama dengan kita mau kurangkan untuk stok jambu. Nah, untuk simbol pengurangan adalah kurang seperti ini ya, seperti biasa, yaitu garis penghubung ya. Lalu dikurang dengan stok buah pisang misalnya. Lalu enter. Maka hasilnya 30. Sesuai ya. Nah, untuk cara perkalian. Kalau perkalian kita klik sama dengan, misalnya kita mau kalikan stok buah pisang dikali. Nah, simbol dikali di Excel itu tanda bintang ya, tanda bintang. Lalu kita kali dengan harga per kilo di sini, lalu enter.
Nah, hasilnya adalah 50.000. Sesuai ya. Kalau pembagian simbolnya beda lagi ya. Kita tulis dulu di sini sama dengan misalnya kita mau membagi stok buah jambu dibagi. Nah, simbol dibagi itu di Excel adalah garis miring seperti ini ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah stok pisang, lalu tekan enter, maka hasilnya 4. Sesuai ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian bisa ingat kalau menjumlahkan simbolnya tanda tambah, kalau mengkurangkan simbolnya tanda kurang atau garis penghubung, perkalian itu tanda bintang, dan pembagian itu garis miring. Oke, ini adalah rumus manual ya, atau yang paling dasar banget di Excel. Berikutnya saya juga mau bagikan kepada teman-teman rumus sederhana di Excel yang membuat pengolahan data lebih mudah lagi. Kalau tadi secara manual ya, ini sekarang yang secara otomatis. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan di sini. Kita akan memecahkan beberapa masalah ya. Misalnya di sini pertanyaan pertama, kita mau cari tahu berapa jumlah stok buah. Berapa jumlah stok buah ini berarti kita perlu menjumlahkan semua stok buah ya. Rumus yang bisa kalian gunakan namanya adalah SUM. Tulisannya seperti ini. S-U-M. Seperti ini ya, SUM. Bagaimana cara menuliskan rumus SUM ini? Nah, berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita tulis ya, SUM, kita tuliskan nama rumusnya, kemudian buka kurung. Jadi, buka kurung ini sebagai tanda ya, kalau kita siap untuk menuliskan rumus berikutnya. Setelah SUM, buka kurung, kita tinggal blok aja selnya seperti ini, yang mau dijumlahkan ya, yang mau dijumlahkan. Lalu nanti secara otomatis bakal begini. SUM menjumlahkan sel C4 sampai dengan sel C7. Tutup kurung lalu enter, maka kita sudah dapat hasilnya 200. Jadi lebih mudah ya teman-teman, kita nggak perlu menambahkan satu persatu. Ini adalah kelebihan dari rumus SUM. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, berapa rata-rata jumlah stok? Nah, ini kita mau cari nilai rata-rata ya. Untuk perata-rataan data di Excel menggunakan rumus yang namanya average atau average ya. Ini adalah bahasa Inggris untuk rata-rata. Cara menuliskan rumusnya adalah sama seperti tadi, kita tuliskan nama rumusnya average, buka kurung. Nah, di sini kita mau cari nilai rata-rata apa nih? Misalnya nilai rata-rata untuk stok buahnya. Sama seperti tadi, kita tinggal blok aja datanya seperti ini, tutup kurung, lalu enter. Maka sudah dapat untuk rata-rata stoknya ya, adalah 50. Pertanyaan ketiga atau masalah ketiga, kita perlu cari tahu berapa banyak jenis buah. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi kan jumlah stok ya, jadi kita perlu menjumlahkan. Ini dia tanya berapa banyak jenis buah. Jadi berapa banyak sel di sini ya. Ada pisang, jambu, anggur, apel. Kalau kita hitung manual ya ada 4 ya. Tapi kalau datanya banyak, kita bisa gunakan rumus yang namanya count dan count A. Loh, kok rumusnya ada 2? Jadi ini ada perbedaannya. Kalau count dia menghitung banyak data dalam bentuk angka. Sedangkan count A atau counta ini untuk menghitung banyak data dalam bentuk teks, karakter, atau lain sebagainya ya. Contoh di sini, misalnya kita mau hitung berapa banyak jenis buah. Karena jenis buah ini berupa teks, jadi rumus mana yang kita gunakan? Pasti rumus count A ya. Kita tuliskan misalnya di sini rumusnya sama dengan count A atau counta, buka kurung, kita blok datanya, lalu tutup kurung, dan enter. Maka kita sudah dapatkan hasilnya 4. Dan ini sesuai ya, jumlah buahnya adalah 4. Lalu bagaimana dengan count? Nah, count ini kita gunakan berupa angka, jadi kita bisa hitung di bagian stok buah ya, karena datanya ini berupa angka. Coba kita hitung. Sama dengan count, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, dan enter.
Hasilnya juga 4 karena banyaknya sel atau data di sini ada 4. Oke, pertanyaan keempat atau masalah keempat. Kita perlu cari tahu berapa harga buah paling tinggi. Jadi kita mau cari tahu data yang paling tinggi ya, atau paling besar. Kalian bisa gunakan rumus yang namanya max. Cara penulisannya sama, yaitu sama dengan tulis rumusnya, buka kurung, lalu kita blok datanya. Karena kita mau cari harga paling tinggi, jadi kita blok semua daftar harga, lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya 80.000, dan kalau kita perhatikan memang harga paling tinggi adalah 80.000. Lalu selanjutnya ada pertanyaan kalau kita mau cari harga buah paling rendah. Jadi kebalikan dari max ya, yaitu adalah rumus min. Cara menuliskannya sama dengan min, buka kurung, kita blok daftar harganya, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya adalah 5.000. Kenapa? Karena harga paling rendah atau paling kecil adalah 5.000. Jadi ini sangat memudahkan sekali dalam mengelola data di Excel ya. Jadi sampai sini kita sudah membahas pertama bagaimana cara penulisan rumus dan juga beberapa rumus Excel yang perlu kalian ketahui. Sampai sini dulu pelajaran kita tentang seri video belajar Excel dari nol untuk teman-teman pemula di episode ketiga. Saya akan melanjutkan video ini di episode keempat. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan notif atau pemberitahuannya. Dan kalau kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi.